Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 6 ingin mencoba menjelaskan materi yang terkait dengan pengantar akuntansi sektor publik. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami, yang mana saya sendiri bernama Asnawi Sultan Ramadhani dan rekan saya bernama Yusril Anwar. Dan dosen pengampu kita yakni beliau yang terhormat Ibu Sri Andriani SE MSI. Baik teman-teman, ketika kita berbicara yang terkait dengan akuntansi sektor publik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian akuntansi sektor publik tersebut. Yang mana akuntansi sektor publik ini adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengolahan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Kemudian terdapat jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik. Kita akan membahas jenis-jenisnya terlebih dahulu, yang mana terdapat instansi pemerintah, yang mana instansi pemerintah ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah. Dan selanjutnya organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, akan tetapi dimiliki oleh pemerintah. Kemudian terdapat juga organisasi nirlaba milik swasta, yang mana organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contoh kecilnya seperti Yayasan Sampurna Foundation, Dompet 2 for Republika. Terdapat juga sekolah dan universitas swasta dan rumah sakit milik swasta. Kemudian karakteristik akuntansi sektor publik, yang mana terdapat 4 karakteristik. Yang pertama yakni faktor ekonomi, selanjutnya faktor politik, faktor kultural, dan faktor demografi. Selanjutnya teman-teman sekalian, terdapat perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor privat. Perbedaan yang pertama ini terdapat dari pertanggungjawabannya, yang mana akuntansi sektor publik bertanggung jawab kepada publik dan masyarakat, sedangkan sektor privat bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor saja. Kemudian terdapat juga perbedaan dari sumber pendanaannya, yang mana akuntansi sektor publik sumber pendanaannya didapat dari pajak, retribusi, hutang, dan obligasi. Sedangkan sektor privat dari pembiayaan internal dan modal sendiri. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat dari tujuan organisasinya, yang mana akuntansi sektor publik ini bertujuan dengan non-profit motif, sedangkan sektor privat profit motif. Terdapat pula perbedaan dari sistem akuntansinya teman-teman, yang mana akuntansi sektor publik berbasis kas, sedangkan sektor privat berbasis akrual. Selanjutnya dari karakteristik anggarannya, yang mana akuntansi sektor publik ini terbuka untuk publik, sedangkan sektor privat tertutup untuk publik. Kemudian juga terdapat perbedaan dari struktur organisasinya, yang mana akuntansi sektor publik ini struktur organisasinya birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan sektor privat bisa dibilang fleksibel atau yang terkenal di masyarakat datar, piramid, lintas-lintas fungsional. Kemudian profesi sebagai akuntansi sektor publik. Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia, khususnya pada hukum umum dan hukum kode. Baik teman-teman, selanjutnya terdapat keuangan publik Islam. Nah, dalam keuangan publik Islam ini kita mencoba membahas tentang prinsip pendapatan dan pengeluaran keuangan publik Islam, yang mana prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kemudian juga terdapat ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, yang mana yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Dan sistem pajak proporsionalnya, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas.
misalnya koroj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi maupun jenis tanamannya. Kemudian perhitungan zakatnya, yang mana perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalkan zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungannya, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Kemudian kaidah belanja negara Islam. Menurut Gus Fahmi, pengeluaran negara memiliki prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri, yakni sebagai berikut. Tujuan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati futuhuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim." Yang mana artinya sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, atau bisa dibilang sebagai mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 9. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala langsung menentukan tujuan penggunaan dari pendapatan zakat, yaitu asnaf yang 8. Kemudian terdapat pula pada ghanimah yang hanya ditujukan untuk 5 kelompok dalam ayat tersebut berbunyi, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah lirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami Muhammad, Allahumma sholli alaihi, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Anfal ayat 8. Apabila ada kewajiban tambahan, maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut. Kemudian kebutuhannya secara umum dapat dibagi 2, yaitu kebutuhan negara dan kebutuhan individu. Kemudian kebijakan pengeluaran negara Islam. Yang pertama, masa periode awal pemerintah Islam. Dasar penyusunan anggaran pada masa ini adalah berapa penghasilan diterimalah yang menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya. Untuk ini dikenakan pungutan khusus atau sumbangan. Kemudian masa periode modern pemerintah Islam. Pada pemerintahan Islam periode modern terjadi perubahan, yakni mulai memakai anggaran defisit dan meninggalkan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dianggap tidak berorientasi pada pertumbuhan. Ada 3 ekonomi Islam yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman sekalian. Sekali lagi, jadi orang jangan suka iri, karena iri itu perbuatan setan. Cukup sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bisa dapat bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.